Oke, baik, kita coba lanjutkan ke materi berikutnya tentang persen komposisi, rumus empiris, dan rumus molekul. Kalau misalnya ada senyawa C8, C3H8O tadi ya, atau yang paling dasar itu C2H6. Kalau C2H6, persen komposisi itu menghitung berapa komposisi zatnya dalam satuan persen. Misalnya dalam suatu senyawa C2H6. C2H6 ini ada berapa atom? C2 kan, atom H ada 6. Nah, di sini berapa persen komposisinya? Tanpa harus menggunakan rumus. Pernah nggak Anda menimbang suatu misalnya kumpulan adonan gitu ya, ada gula, ada tepung segala macam. Dia butuh tepung berapa, dia butuh gula berapa untuk membuat suatu adonan kue misalnya, sama telur misalnya. Nah, taruhlah ini C ini adalah tepung, yang H ini adalah gulanya misalnya. Bagaimana? Anda tadi sudah belajar tentang perbandingan mol sama dengan perbandingan atom, kemudian massa 1 mol itu adalah massa dari atom relatifnya gitu ya dalam satuan gram, massa 1 mol zat dalam satuan gram. Bagaimana Anda bisa mencarinya? Misalnya C26 ini adalah suatu adonan kue ya, kita harus butuh 2 gula dan 6 tepung komposisinya. Bagaimana? Berapa persen gula, berapa persen tepung? Berarti kita harus kalikan dengan berarti 2 dikali, kalau kita mau tahu persen C-nya bagaimana? Kalau kita mau tahu persen C dari C26 bagaimana? Kan persen komposisi berarti mengetahui persen komposisi setiap komponennya ya dalam satu senyawa. 2 kali massa satu atom atom C berapa? 12 gram. Kemudian dibagi massa total adonan kue kan? Berapa massa total adonan kue? Berapa massa total C1 mol C26? 12 kali 2, 24. Ya, 12 kali 2, 24. Atom C massanya 12 gram per mol kan ya? H1. 12 kali 2, 24 tambah 6, 30. Dibagi 30 gram. Saya tulis saja begini, gram per mol tinggal dibagikan massa satu unsur, satu atom bagi massa keseluruhan. Nah, kemudian dikali 100%. Sudah. Kenapa 100%? Karena massa totalnya dalam bentuk persen. Ya. Kalau massa totalnya 5 gram, jadi semua adonan itu totalnya 5 gram. 5 gram. Berapa persennya dari 5 gram? Kalau ini kan nggak tahu berapa persennya dari berapa. Jadi kita ambil 100% kan. Jadi kita bisa dapat persen C-nya berapa? 24 bagi 30 kali 100, 80%.
Nah, untuk persen H sama dengan 6 kali 1 gram per mol per berapa? 30 gram per mol. Ini saya tutup lagi ya. Oke, tutup kurungnya jadi 2. Ini kali 100 berapa? Enam bagi 30 kali 100, 20%. Ya, jadi totalnya ini semua harus mendekati 100% ya. Kadang ya harus 100%, walaupun secara eksperimen tidak 100% ya wajar ada yang terbuang gitu ya. Ngerti? Nah, sekarang kalau misalnya ini berlaku sama yang lain ya. Jadi kalau misalnya dia ada yang lain gitu ya dan belum 100%, berarti itu sisanya kan persentasenya. Misalnya ada O, C26O misalnya. Persen O. Ini misalnya 70%, ini 30%, 20%. Berarti sisanya ada 10% kan dari O. Nah, itu bisa Anda dapatkan, bisa cari. Nah, sekarang kalau dari persen C dan ada persen H, kita bandingkan. Berapa tadi? 80% ya. Kemudian dibanding persen H-nya 20%. Apa yang persen ini kan persen massa, persen berat. Anggap 100% itu 100 gram beratnya. Dan bisa nggak saya bilang di sini 8 dari persen C itu ada 80 gram C dan ada 20 gram H. Bisa ya? Kenapa bisa? Karena ini kan perbandingan berat ya, berat bagi keseluruhan kali 100%, 100 misalnya 100 gram. Nah, kalau saya bandingkan antara C dengan H, ini bisa jadi persennya itu dalam gram. Ya, kalau saya bandingkan dengan molnya tadi, bagaimana kalau kita bagi dengan massa 1 molnya? Oke, 80 gram C dibagi dengan 12 gram per mol banding 20. Ini kan ini ya, ini 20 gram H banding berapa tadi? 1 gram per mol. Ini jadi kuncinya adalah berapa massa totalnya. Kalau ini saya anggap massa totalnya 100 gram. Persen kan 100 pemisahannya. Jadi dengan pengandaian gitu diambil 100 gram gitu ya. Nah, ini kan kita bisa dapat mol kan. Berapa mol di sini? 80 bagi 12. 6,67 mol ya. Gramnya habis kan, tinggal mol. Kalau ini 20. Nah,
Nah, sekarang ini mol apa? Ini mol C. Ini mol H. Ya. Ini adalah persen komposisi. Jadi Anda sudah menentukan persen komposisi. Nah, kalau dari persen komposisi, Anda bisa dapat apa? Anda bisa dapat ini lagi kan? Rumus formulanya. Tapi bisa kita dapat rumus empirisnya. Rumus empiris. Apakah ini rumus empiris? Belum. Bukan. Masih bisa dibagi nggak ini rumus? Yang ini masih bisa dibagi nggak? Masih bisa. Jadi CH3. Ini rumus empirisnya adalah CH3. Jadi rumus empiris itu rumus yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Ini kalau kita di rumus empirisnya adalah CH3 kan? Ya. Dan ini adalah rumus molekul. Rumus molekul itu adalah kelipatan dari rumus empiris. Rumus empiris rumus yang paling sederhana, yang tidak bisa lagi dibagi. Ya. Nah, ini bisa nggak dapat rumus empiris dari persen komposisi? Sangat bisa. Jadi kalau Anda lihat di sini, dari mol yang Anda dapat dari rumus empiris, dari persen komposisi yang sudah dibagi dengan AR-nya masing-masing, Anda bisa dapat dibagi dengan mol yang terkecil. Jadi kalau saya pindah ke sini, di 6, saya kecilin dulu ya. Mana yang mol yang paling kecil? C kan? Jadi 6,607 mol C dibagi dengan 6,67 mol C. Kenapa? Karena ini yang paling kecil, ya, molnya di antara ini. Banding 20 mol H banding 6,67 mol H. Jadi kira-kira dapat perbandingan C-nya berapa? C-nya 1 dan ini 3. Ya, 20 dibagi 6,67 sekitar 2,99. Jadi rumus empirisnya CH3. Ini simpel kan, dalam satu slide ini saya bisa menjelaskan rumus empiris dan rumus molekul. CH3. Ya. Jadi rumus molekul ya kelipatan dari rumus empiris. Jadi kelipatannya 2 kalinya dari rumus empiris ya, kalau C26. Oke. Nah, penjelasan di slide-nya ada, ini saya jelaskan. Biar lebih jelas lagi. Nah, jadi persen komposisi dari suatu unsur pada suatu senyawa itu dimana massa molar tiap unsur dibagi massa molar senyawanya, bagian bagi keseluruhan dikali jumlahnya ya.
kali jumlah dari atomnya. Misalnya ini 2, C-nya dikali 2, ini 6, ini 1 ya. Dan totalnya sih ya sekitar 99% lah atau 100%. Ya. Dan persen komposisi itu bisa menentukan rumus empiris dari perbandingan terkecil atom penyusun senyawa. Mol tiap atom menyatakan perbandingan jumlah atom dalam senyawa. Misalnya tentukan rumus empiris suatu senyawa yang memiliki komposisi massa seperti ini. Nah, ini adalah komposisi massa sehingga dianggap totalnya adalah 100 gram. Sehingga ini 24,75 gram K, 34,77 gram Mn, dan 40,51 gram O. Ini dibagi dengan massa atomnya dalam massa 1 mol tiap atomnya ya. Anda dapat perbandingan molnya untuk K, Mn, dan O, sehingga Anda bisa dapat dibagi dengan mol yang terkecil. Mana mol terkecil antara K, Mn sama O? Mn ya. Anda bagi dengan mol yang terkecil, sehingga Anda dapat perbandingan K, Mn, O nya adalah K nya 1, Mn nya 1, O nya 4 gitu ya. Jadi persen massa, cari mol tiap unsur, perbandingan mol yang sederhana dibagi dengan mol yang terkecil, dirubah menjadi rumus sederhana sehingga Anda menjadi rumus empiris. Pak, kalau misalnya ini tidak bulat, dia 2,4 gitu ya. Kalau misalnya O-nya misalnya 2,4, ini 1, ini 1, tentunya ini harus dikalikan agar semuanya bulat. Misalnya 2,4 saya mau kali 5, ini berarti kali 5, ini kali 5. Seperti itu. Jadi tidak boleh dibulatkan. 2,8, 2,9 boleh lah. Tapi kalau 2,4, 2,3 jangan ini. Anda harus kalikan, dan itu semua tiap atomnya harus dikalikan dengan pengalian yang sama. Nah, ini juga bisa ditentukan misalnya dari ada senyawa hidrokarbon yang mengandung C dan H sama O, dan dia direaksikan dengan oksigen, dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini saya kenalkan dulu adalah persamaan reaksi. Ini persamaan reaksi suatu senyawa, nanti akan saya jelaskan saat di stokiometri. Ini adalah reaksi yang sangat banyak keluar, sangat sering digunakan sebagai latihan maupun ujian gitu ya, terutama untuk yang berkaitan dengan energi ya, maupun di stokiometri juga. Yaitu reaksi apa ini? Reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu melibatkan gas O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O untuk senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen gitu ya. Dan gas oksigen ini menghasilkan 22 gram CO2 dan 13,5 gram H2O. Jadi di sini massa CO2-nya sama H2O-nya sudah diketahui, tapi kita tidak tahu rumus empiris dari senyawa yang dibakar itu berapa. Ya. Nah, di sini kita cuma mengetahui pembakaran 11,5 gram senyawa CHO. Ya, kita misalkan X, Y, Z gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapat massa CO2, kita dapat massa H2O, kita dapat massa nanti kita bisa dapat mol CO2, kita dapat mol H2O, kita dapat massa C, kita dapat massa H, kemudian kita dapat perbandingan mol C dan H. Gitu ya. Nah, ini dia. Ini mol C-nya kita bisa dapat 12 gram per mol. Ini kan dari persen komposisi ya, massa totalnya 12 gram, 22 gram. Jadi 12 gram per mol dibagi 44 gram per mol adalah massa 1 mol CO2 dikali massa yang total yang terukur, Anda dapat 6 gram kan. Kemudian dibagi dengan 12 gram per mol, Anda dapat atom C, Anda dapat setengah mol atom C. Kemudian mol H, berapa jumlah H di H2O? Ada 2 ya. 2 dikali 1 gram per mol dibagi
massa 1 mol H2O 18 gram per mol dikali massa total H2O 13,5 gram. Anda dapat 1,5 gram atom H. Ya. Kemudian dibagi 1 gram per mol atom H. Anda dapat 1,5 mol atom H. Nah, untuk yang O, Anda tinggal kurangi dari massa sampel. Massa sampel di sini kan ada 11,5 gram. Dikurangi yang penyusunnya CH. C 6 gram, H 1,5 gram. Berarti sisanya adalah 4 gram. Dibagi dengan 16 gram per mol atom O sehingga dapat 0,25 mol atom O. Mana yang paling kecil molnya? CH dan O. O kan? Anda bagi dengan 0,25, Anda bagi dengan 0,25, Anda bagi dengan 0,25. Berarti Anda dapat di sini 2, di sini 6, di sini Anda dapat 1. Ya, sehingga Anda dapat rumus empirisnya C2H6O. Ya. Nah, ini Anda bisa aplikasikan penggunaan persen komposisi tapi menggunakan massa total yang sudah diketahui. Kalau yang tadi kan, kalau persen komposisi kan massa totalnya dianggap 100 gram ya, atau 100%. Kalau ini massa totalnya sudah diketahui. Jadi Anda bisa menentukan bagian dari CO2, bagian dari H yang sebagai penyusun dari sampel yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Sehingga massa atom oksigennya kita bisa tahu dari pengurangan massa sampel dengan massa yang kita sudah ketahui. Massa C dari CO2, massa H dari H2O. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah rumus molekul. Rumus molekul ini adalah jumlah atom-atom unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Jumlah kelipatan dari rumus empiris sebenarnya ini. Jadi dari mana kita mengetahui rumus molekulnya? Dari MR-nya biasanya ya. MR dari atau massa molar dari molekul yang tidak diketahui. Tapi yang diketahui hanya rumus empirisnya. Nah, rumus empiris kita kan sudah tahu dapatnya dari mana, dari persen komposisi atau mungkin dari suatu reaksi. Ya. Nah, di sini misalnya ada bagaimana rumus molekul dari rumus empiris. Nah, ini apalagi sudah diketahui CH3 rumus empirisnya dengan MR 30 gram per mol. Berarti rumus empiris dalam kurung N, MR sama dengan MR 30 gram per mol 12 rumus N. Jadi kita harus tahu jumlah MR dari CH3. Nah, berapa kali lipatnya dari MR dari rumus molekul. Nah, kalau kita bandingkan, ini 2 kalinya kan. Sehingga kita bisa dapat rumus empirisnya adalah CH3, rumus molekulnya adalah C2H6. Nah, itu terkait dengan perbandingan massa dari persen komposisi, rumus empiris, dan menentukan rumus molekul.